Jangan lagi kamera lo. Tapi kalau saya berbicara, yang lain jangan diam supaya suara fokus. Siap. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tidak kita berjumpa, lama kita tidak rilis. Yang di otak aja uun aja. Jangan masukin. Harus betul-betul teliti atau harus betul-betul seleksi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang diambil KTP-nya, kemudian dimanfaatkan dan dilakukan. Tetapi aset yang dia miliki, yang dia kuasain atau yang dibalik namakan atas untuk negara. Jelas ya? Jelas. Belum. Cuma beli. Mandi kerja mandi. Yang meninggal tuh masih mana yang meninggal? Sungai Nibung. Yang meninggal kadang Sungai Nibung. Bekal ya? Enggak lah. Jangan keluar. Oke, kasih kalau ragu-ragu Yang kasus korupsi ini merupakan pengembangan perkara yang kerugian negara 46 miliar sekian, yang sebelumnya kita telah memproses 2 kepala cabang bank BUMN yang tidak disebut bank ya, cabang Bengkalis, 2 kepala cabang dan 1 analis, 3 orang bank telah kita proses dan sekarang dalam proses persidangan yang dilakukan oleh jaksa di pengadilan di negeri ya, dalam pengadilan Tipikor. Kemudian kita kembangkan mereka yang menikmati uang tersebut, artinya mereka yang menikmati, mereka yang melakukan penipuan, melakukan data fiktif di KUR Bank BUMN Bengkalis tersebut. Jadi semuanya tersangka itu ada 8. Ingat, ada 8. 8 itu ada 2 kepala desa. Ada 2 kepala desa yang terlibat, yang menggunakan data-data masyarakat untuk mencairkan KUR tersebut. Dan setelah cair, uang tersebut dinikmati oleh mereka. 2 kepala desa tersebut, salah satulah tersangka saya yang ada di belakang. Yang satu yang meninggal dunia.
Satu kepala desa meninggal dunia, tetapi walaupun sudah meninggal dunia, kita tidak henti untuk mentrace aset, mencari aset-aset negara yang masih dimiliki oleh para tersangka. Kemudian kejadiannya mungkin tahun 2000 sampai 2022. Jadi modusnya adalah mereka, para tersangka ini, mencari nama-nama kreditur-kreditur. Pertama adalah saudara Sarli dan saudara Magdiator, Haji Magdiator. Keduanya sekarang merupakan narapidana perkara penipuan, penggelapan ditangani oleh Krimpum dan sedang dalam sel, tetapi tetap tersangka kita. Mereka berdua mencari 71 debitur. Satu debitur adalah 100 juta. Bayangkan kalau 71 berarti 7 miliar 100 juta. Kemudian tersangka berikutnya Joko Sutiono, yaitu wira swasta, dengan mencari 196 debitur. Berarti menikmati sekitar 19 miliar 600 juta. Kemudian tersangka berikutnya adalah Suyoko, yaitu kepala kelompok tani Mas Muda, dan saudara Syahdarun, merupakan bendahara kelompok tani tersebut. Mereka mencari di 92 debitur, berarti sebanyak 9 miliar 200. Kemudian saudara Hartono alias Alang, merupakan wira swasta atau kontraktor. Kemudian mereka mencari 39 debitur, berarti 3 miliar 900 juta. Kemudian saudara Suyanto, merupakan kepala desa yang masih hidup, yaitu sebanyak 10 debitur, sebanyak 900 juta. Dan terakhir saudara Alizar, salah satu aktor intelektual Cina sudah meninggal dunia, yaitu 42 debitur dengan uang yang dimakan 4 miliar 200. Jadi modus-modus mereka inilah yang menipu, mencari debitur, mencari nama-namanya, kemudian debitur hanya diberikan uang sedikit dan mereka menikmati uang tersebut. Ini yang terjadi di Bank BUMN di Bengkalis. Ini masih kita proses. Saat ini kita telah mengamankan uang tunai sebanyak 313 juta yang kita ambil dari satu kelompok tani yang disimpan oleh salah satu tersangka di rekening bank kelompok tani tersebut. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian ada 2 kendaraan Ford Escape, kendaraan Toyota Fortuner, dan beberapa dokumen-dokumen yang lainnya. Artinya rekan-rekan sekalian, saya juga mengingatkan kepada seluruh bank yang ada di Provinsi Riau ini agar memberi kredit usaha rakyat atau KUR dengan prosedur yang benar, dengan tidak memasukkan data-data dari debitur, kemudian tidak memberikan KUR dengan jumlah yang tidak fantasi atau tidak masuk akal. Karena rakyat itu membutuhkan untuk kredit mereka, usaha mereka. Tetapi ketika dikelompokkan atau dikumpulkan masyarakat untuk sama-sama mencairkan atau meminjam uang tersebut, kemudian masyarakat tidak menikmatinya, tetapi mereka hanya atas nama. Yang menikmati siapa? Mereka-mereka inilah para mafia sindikat. Dan ini terjadi bukan hanya di salah satu bank, ada bank-bank lainnya juga. Dan ini masih kami data, kami masih menerima laporan, terutama di bank-bank yang mencairkan KUR tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh uang ini, mereka rata-rata menggunakan memperkaya diri sendiri. Yang pertama, saya katakan tadi, ada yang simpan di KUD dan kita bisa sita. Ada yang berikan kendaraan, ada 2 kendaraan yang menggunakan, bisa lihat nanti di bawah. Ada yang mereka berikan untuk usaha tambak udang, tapi tidak jelas usahanya apa. Ada yang mereka berikan kebun kelapa sawit, bukan atas nama masyarakat, tapi atas nama mereka sendiri. Bahkan mereka ada melakukan untuk modal untuk merambah hutan, untuk membuka kebun kelapa sawit. Dan ini akan kita cek hutan mana yang mereka akan nambah, dan anggota kita masih terus setelah ini mentrace aset atau mencari aset-aset dari hasil kejahatan yang mereka gunakan ini. Artinya tidak berhenti di sini saja, kita terus mencari aset-aset yang mereka miliki untuk kita bisa menyelamatkan kerugian negara. Terima kasih. Artinya debitur kemarin yang berapa pun? Dia 41 ya? 10. Hah? 10 itu warga Bapak sendiri. Bapak. Ya. Oke. Terus uangnya Bapak kasih berapa ke mereka? Itu
variasi Pak. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Artinya satu orang cair 1 juta, betul kan? Tiap orang Bapak kasih berapa? Tadi ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Yang lainnya buat siapa? Saya Pak. Nah ini, yang lainnya buat dia. Gitu loh. Kau berapa debitur kau atas namakan itu? Yang apa Pak? 196. Berarti 196 dikali 100 juta dapat berapa duit? Nilainya 19,6. 19,6. 19,6 itu kamu kasih berapa mereka per ini? Itu lewat kelompok tani Pak. Hah? Kelompok tani. Kelompok tani. Yang duitnya kau bawa mana aja 19,6 itu? Ada masih ada di pihak-pihak lain Pak. Hah? Di Kadel. Terus yang kau belikan lahan itu apa itu? Nggak ada Pak. Yang sertifikat kemarin? Ya Bang, Betul, Pak. yang sertifikat itu hasil trace kita Bang. Oh, hasil stresnya. Ini banyak juga deh. Orang Bang, Bang. Orang bangga, sidang. Yang dijerat. Undang-Undang Nomor 3199 dan telah diubah menjadi Undang-Undang 2001 dengan pasal 2 ayat 1. Ancaman adalah 20 tahun, denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 18 huruf 1 Undang-Undang korupsi juga dengan ancaman adalah penggantian uang negara. Artinya kita apabila tidak mereka bertanggung jawab, kita akan melakukan dengan jaksa untuk memproses barang-barang yang mereka miliki itu dijadikan sitaan sebagai pengganti kepada uang negara tersebut. PPU ya Pak ya. Uang ini